Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari berita soal salah satu klub Korea Selatan, yakni Suwon FC. Klub yang saat ini main di Liga 1 Korea Selatan alias K-League One ini mengatakan sudah adakan kerjasama dengan pihak Tokyo Verdy dan PSIS Semarang sebagai pemilik Arhan untuk bisa memboyong Pratama Arhan ke Liga Korea. Lalu apa alasan klub Korea ini merekrut Arhan ya? Padahal secara performa Arhan ini lagi turun nih performanya. Terbukti di klubnya aja di Tokyo Verdy jadi cadangan mulu. Menurut manajer Suwon FC Choi Sun Ho yang kami kutip dari harian Korea Selatan Sport Choi Sun, Suwon FC merekrut Arhan ini murni karena bisnis. Berkaca pada dua tim Liga 2 Korea Selatan, yakni Ansan Greener dan Jeonnan Dragon, yang melesat cukup tinggi dari segi pemasukan komersil saat mendatangkan Asnawi Mangko Alam. Jadi diketahui baik Ansan Greener maupun Jeonnan Dragon ini tuh meraup untung miliaran rupiah dari hak komersil baik dari media sosial maupun penjualan merchandise dan juga atribut klub saat mendatangkan Asnawi. Nah, kesuksesan Asnawi Mangko Alam mengangkat nama dua klub Korea inilah yang membuat Suwon FC ini kepincut datangkan Arhan. Apalagi Arhan sudah terbiasa main di luar negeri, jadi akan mudah beradaptasi. Suwon FC sedang mempertimbangkan pelatihan lokal, membutuhkan pemain asal Indonesia untuk aktif maju sehingga mencari pemain berkelas. Jadi Arhan masuk dalam daftar calon pemain baru, ujar Choi Sun Ho. Kami telah berbicara dengan pelatih Arhan di Timnas Indonesia, Coach Shin, dan Coach Shin menganjurkan kami memilih antara Arhan, Beckham, atau Sananta, dan kami pikir Arhan sudah terbiasa bermain di Liga Jepang, akan lebih mudah beradaptasi, ucap Choi Sun Ho yang kami kutip dari harian Sport Choi Sun. Jika benar Arhan dan sejumlah pemain timnas ini ditawarkan STY ke klub Liga Korea, berarti STY ini penuhi janji bakal promosikan pemain timnas ke luar negeri. Dan ini pun artinya STY ini peduli dengan masa depan timnas dan para pemain timnas. Tapi kok yo masih aja dihujat gitu loh. Kami ini kadang-kadang bingung loh dengan orang-orang yang bilangnya tahu bola tapi kok banding-bandingkan satu pelatih dengan pelatih lain. Makanya bilang si Anu lebih bagus lah, pelatih si Anu lebih bagus lah, prestasi si Anu lebih gede lah. Giliran dibilang fans kardus ngambek, ngakunya pengamat bola. Aduh, pakai bilang STY nyewa buzzer lah. Tahu nggak buzzer? Buzzer itu orang yang disuruh buat ngebelain orang lain. Masa iya sih STW nyuruh orang buat ngebelain dirinya? Ya kayak yang dibilang Bung Towel itu yang bilang tiap kali dirinya nyinggung STY, dia ini diserang netizen. Apakah Sinteyong ini anti kritik? Itu satu. Ya. Karena setiap kali mendapatkan kritik ada serangan balasan gitu kan. Termasuk dari buzzer lah saya sebut ya. Apakah Sinteyong menggunakan buzzer? Ya iyalah, kan di Indo mah emang gitu kan. Belum tentu orang yang kalian benci itu nggak punya fans kan. Ya STY pun pasti punya fans dong. Ya pasti fansnya dong yang ngedukung atau yang ngebelain dia. Jujur kami agak kecewa sama Bung Towel. Padahal beliau ini salah satu pengamat bola favorit Mimin loh. Tapi kok jadi ikut-ikut menjelma jadi hater sih. Aduh. Lanjut ya, PSSI dan LIB nampaknya akan jadi sorotan terus nih. Padahal janji di awal di era ini PSSI maupun LIB ini mau berbenah dengan janji akan lebih baik lagi. Ya emang sih kita nggak bisa bilang ini 100% kesalahan PSSI dan LIB. Karena mungkin aja ada pihak-pihak yang merasa sakit hati dengan PSSI dan LIB yang sekarang, terus bikin kekacauan di sepak bola dengan mengatasnamakan PSSI dan LIB. Itu cuma kemungkinan lo ya. Atau emang PSSI dan LIB yang sekarang ini belum ada perubahan? Nah gimana menurut kalian? Ini ada oknum yang sengaja ingin citra PSSI yang sekarang ini hancur? Atau emang ini nyatanya PSSI yang sekarang belum beres nih? Kami pribadi udah sering ngasih pendapat kami lo ya. Silahkan pendapat kalian gimana nih?
Kan kami udah sering bilang, selama liga ini masih disebut liga dagelan dengan penuh konspirasi politik yang menjijikkan dan kebobrokan di sana sini, maka sepak bola kita akan tetap seperti ini. Dan kami pernah bilang, contoh musim lalu saat ada tim yang notabene dekat dengan PSSI tapi posisinya anjlok, lalu ada konspirasi yang bikin sepak bola kita ini malah mundur, seperti tragedi Kanjuruhan. Dan kami pun pernah bilang musim ini pun kemungkinan itu akan terjadi lagi. Dan tanda-tanda itu mulai terlihat. Tapi kami nggak tahu nih puncaknya akan di pekan berapa nih. Lalu apa sih tanda-tandanya? Tanda-tanda yang pertama adalah ramainya para klub yang memprotes kinerja wasit. Persija resmi kirimkan surat protes ke PSSI soal wasit Aidil Azmi yang dianggap kontroversi. PSM Makassar pun demikian, kirimkan surat pada PSSI soal wasit Ginanjar. Dan sejumlah klub lain pun demikian. Yang intinya dari tuntutan ini, jika wasit tak dibenahi, para klub ini mengancam akan mogok lanjutkan kompetisi. Tanda-tanda yang kedua adalah aksi-aksi anarkis yang luput dari pengawasan LIB. Seperti yang terbaru, pengeroyokan pada media officer Madura United. Ini kan kalau dibawa ke jalur hukum, Polri bisa aja nih berhenti liga kita loh. Tanda-tanda yang ketiga adalah kasus keributan supporter yang hampir ada di setiap pertandingan yang bisa memicu atau membuat pemerintah ini menghentikan liga. Tanda-tanda yang keempat adalah aksi protes para klub Liga 2 terhadap kinerja wasit dan operator. Bahkan yang terbaru, tim Persela Lamongan resmi mengirimkan surat terbuka atas kekecewaannya pada Panpel dan Match Komisioner LIB dalam menangani tragedi cederanya Silvio Escobar yang pingsan tapi telat ditangani. Nah, ini videonya ya. Nah, kasus-kasus seperti ini bisa mencoreng nama baik PSSI, dan jika para klub udah sampai di titik jenuh, maka boikot liga pun akan terjadi. Dan apa imbasnya? FIFA akan jatuhkan sanksi. Mungkin kalian mikirnya gini, tenang, wong ketum PSSI-nya menteri terus deket sama FIFA, jadi nggak bakalan deh Indonesia disanksi, gitu kan? Belum tentu. Meskipun ketum PSSI ini seorang menteri dan dekat dengan FIFA, tapi klub punya hak veto untuk memilih lanjut atau enggak dalam kompetisi. Dan jika klub memilih memboikot liga dengan alasan kebobrokan federasi, maka ada yang namanya Badan Arbitrase Olahraga Dunia yang berhak menghentikan kompetisi dan membekukan federasi. Ngeri kan? Aduh. Oke, kami akan sedikit komentarin apa yang lagi rame nih, yakni soal tayangan di channel LIB TV tentang highlight Bayangkara FC versus Persib Bandung. Yang jadi rame adalah thumbnail alias cover gambar di video itu yang tulisannya kebalik. Harusnya itu 12 bukan 21. Mana tulisannya segede gaban lagi tuh. Aduh. Sontak hal ini pun jadi rame diserbu netizen. Ya pastilah, hujatan mah pasti bertebaran. Oke, kita berpikir positive thinking dulu aja deh. Mungkin aja ya admin LIB ini salah tulis. Tapi kok ya kalau salah tulis ya harusnya segera diperbaiki sih. Kalau salah tulis kenapa itu masih dibiarin terus ya? Kalau negatif thinkingnya mah banyak. Bisa aja admin LIB ini orangnya nggak waras. Oh, admin LIB ini hatersnya Persib. Oh, admin LIB ini bocil yang nggak ngerti bola, dan lain-lain. Itu negatif thinkingnya. Buat kami, ini wajib diprotes. Kenapa demikian? LIB adalah operator liga. Jika nantinya thumbnail ini dijadikan bukti di penghitungan poin, ini akan merugikan Persib. Sebab Persib akan dianggap yang kalah di laga ini. Padahal semua tahu kan jika Persib yang menang di laga ini. Dan ini kerugian bagi Persib. Ini pun kewajiban manajemen Persib untuk mengajukan protes. Pertanyaannya, berani nggak tuh Persib protes? Kalau dibilang waras nggak waras, ya kalian juga udah pada ngerti kali lah.
LIB ini kan jarang warasnya. Contoh aja nih ya, pemilihan man of the match di setiap pertandingan itu salah mulu. Yang main bagus mah nggak dipilih, tapi milihnya yang disukain aja sama dia. Jadi tanggapan kami kalau soal ini yaitu tadi, pihak LIB harus segera membenarkan ini atau ngebenerin ini ya, dan pihak Persib wajib negur LIB. Kalau Persib udah negur LIB tapi nggak digubris, Persib berhak tuh nuntut ke LIB. Ya itu aja sih tanggapan kami. Lanjut ya, Persib Bandung kabarnya tak akan melepas Beckham Putra ke Asian Games Cina. Hal ini lantaran adanya larangan dari tim dokter Persib. Menurut tim dokter Persib terlalu beresiko jika Beckham tetap terbang ke Cina sebab kondisi Beckham nggak stabil. Yang ada pemain akan cedera lebih parah. Tapi mana mau PSSI dengerin alasan klub. Kan yang penting PSSI nggak digeruduk netizen lantaran jeblok di timnas kan, ya kan? Soal pemain cedera mah ya bodoh amat, kan pemain milik klub ya, kalau cedera balikin ke klub lah biar klub yang urus gitu kan. Makanya nanti kalau Persib ini kekeh nggak ngelepas Beckham, waduh pasti akan ada drama lagi alias sinetron nih ya, kayak antara PSSI dengan PSM dan Persija gitu. Secara logika gini loh ya, di klub aja nih pemain nggak dimainin lantaran cedera, kok yo mau dibawa ke timnas terus dimainkan, apa nggak keblinger tuh namanya. Giliran minta pemain ke klub, ngototnya kayak kolektor nagih duit. Tahu dong kalau kolektor nagih duit, serem cuy. Giliran kesejahteraan pemain, tarsok-tarsok, bonus pemain aja nyicil-nyicil. Aduh. Lalu buat yang nanya nih, apa sih bang prestasi Goran Paulik, kok Persib malah rekrut dia? Aduh, makai nanya prestasi lagi. Emang buat apa sih nanya prestasi? Kan yang penting itu sekarang di Persib, bukan masa lalu. Masa lalu ya masa lalu. Aduh, udah kayak gagal move on aja sama mantan nih. Aduh. Oke deh, mimin spill dikit aja ya prestasi Abah Goran ini. Prestasi sebagai pemain nih, dia ini kan dulunya adalah striker. Ya pastinya prestasinya adalah cetak gol dong. Dia ini adalah mantan top scorer Liga Singapura di tahun 96 dan 98 di klub Balestier Kelisen. Lalu juga top scorer Liga Hong Kong bersama tim Ranger di tahun 98. Terus juga top scorer Liga Austria di tahun 2001 bersama FC Sturm 19. Pernah juga jadi pemain terbaik Liga Austria. Lalu prestasi sebagai pelatih atau manajer nih ya. Runner up Liga Hong Kong bersama FC Ranger di tahun 2012. Juara Liga Super Malaysia bersama JDT di tahun 2014. Lalu juara Piala Teluk di tahun 2019 bersama Timnas Kuwait. Intinya Goran Paulik ini didatangkan oleh Boyan Hodak demi memperbaiki lini depan Persib. Sebab kita tahu ya, persoalan Persib ini saat ini adalah lini tengah dan depan. Jadi dengan datangnya Goran yang notabene mantan striker bisa memperbaiki lini depan Persib. Kalau lini belakang mah udah mulai ajib nih dengan polesan Hodak yang notabene mantan back. Jadi intinya biar imbang gitulah. Bertahan oke, nyerang juga oke. BTW dua pelatih Persib ini tuh mantan pemain timnas Kroasia semua loh ya. Jadi secara statistik sih sebenarnya mereka ini bukan kaleng-kaleng, tapi ya kita lihat nanti aja hasilnya. Soalnya nggak mudah buat merubah permainan Persib itu. Hese lamun mereka benerkan Persib mah udah kelamaan jomblo, kelamaan main nyantai tadinya.